kasih yang sudah izinkan kita untuk ini. Ini Bu, cara obrolan malam bagi Muhammad dari sekolah. Ini kita akan mencoba berkenalan dengan Aikido Group Yogyakarta. Sebelumnya kami akan ada bincang ini tentang narasumber. Jeput, ikut lagi. Ya silakan. Silakan. Ya, selamat siang. Semangat. Oke, supaya tidak banyak lebar, mungkin kita langsung saja ya. Pertama mungkin akan berkenalan dulu dengan Sensei Putut atau Wahyu Suratmo. Mungkin perkenalan diri, silakan. Nah, selamat siang semuanya. Nama saya Putut Sulastomo. Saya di hidung dulu mengajar juga di anak-anak di kids. Dan itu kerjaan saya selain saya sebagai saat ini masih sebagai instruktur yoga juga terapis untuk motor dan sebagainya. Itu saja. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Terus dari usaha berlangsung saya tulis acara ya. Jadi mungkin banyak nih pengunjung teman-teman Lipo itu ada bapak ibu atau adik kakak ini kurang ya apa sih Aikido itu nama makanan atau apa itu? Saya bisa menjelaskan apa itu Aikido? Aikido itu jelas bela diri kan, bela diri dari Jepang. Asal dari Jepang. Kita kalau orang zaman saya mungkin terkenal Aikido itu selalu dengan bintang film namanya Steven Seagal. Mungkin kalau sekarang kurang relate. Nah, intinya itu yang menarik dari Aikido ini sebenarnya dari polanya sendiri. Bahwa Aikido itu dari kata dasar Ai yang artinya sebenarnya cinta kasih, dan itu energi, dan Do itu jalan. Jadi sebenarnya bela diri itu Aikido ini bela diri yang cukup unik dibanding dengan yang lain. Ini cukup unik karena di sini kita bela diri, belajar melindungi diri, tapi kita juga belajar untuk mengasihi atau tidak bedaan sama orang. Artinya kalau kita diserang ya kita aman, tapi kita tidak terlalu menyakiti atau menghancurkan lawan. Jadi ini sebuah disiplin ilmu yang sangat filosofinya baik. Jadi cukup bisa membuat kita untuk tetap selamat, tapi kita juga punya empati yang seperti itu. Jadi apa mungkin bedanya Aikido dengan bela diri yang yang pertama yang jelas karena basic namanya aja sudah cinta kasih. Jadi di sini lebih mengedepankan untuk harmonisasi. Jadi mengedepankan harmonisasi bagaimana lebih menggunakan energi. Jadi tidak kalah menang sebenarnya. Tujuan dari Aikido sendiri bukan kalah menang, karena ada bahwa kemenangan sejati adalah ketika tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi kekuatan. Itu filosofi yang sangat mendasar di Aikido. Saya rasa itu yang membedakan, sehingga jadinya tidak ada pertandingan karena tidak ada menang kalah. Kalau bisa itu dunia ini itu ya hari ini tidak berantem, tapi ada saling bekerja sama, saling menyatukan kekuatan untuk menuju tujuan yang lebih baik. Itu yang mendasari yang terjadi. Kalau dari teknik itu ya cukup berbeda juga, karena kita tidak mengedepankan pukulan dan tendangan, tapi lebih pada untuk bagaimana mengontrol energi yang masuk. Artinya serangan itu dikontrol supaya tidak menyakiti kita, tapi juga tidak menghancurkan lawan. Jadi tidak mau dipukul, balas pukul. Nah, di situ kalau bentuk-bentukannya lebih jadi kayak kuncian dan bantuan. Oke, jadi mungkin supaya tidak melenceng terlalu jauh karena ini sekolah. Saya rasa mungkin keren sekali, mungkin akan viral. Banyak sekali kasus bullying, salah. Anak-anak sekolah nggak tahu. Sebenarnya suka bullying itu apa asik kan?
Ya, sebenarnya bully ini cukup cukup semakin marak sebenarnya. Sayangnya hari ini saya tidak membawa data. Jadi bully itu sekarang sangat marak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi sebenarnya bully sendiri itu apa atau sebenarnya? Sekarang juga sedikit-sedikit, wah bully, istilahnya aku bully gitu. Ya perlu ini. Jadi mendasarnya apa sebenarnya? Itu sebenarnya. Jadi ketika terjadi kekerasan atau penindasan terhadap seseorang secara berulang-ulang, ya, jadi berulang-ulang di sini. Kalau cuma sekali, itu namanya kekerasan biasa. Tapi ada pengulangan. Nah itu besok ketemu dipukul, besoknya lagi ketemu dipisui, besoknya lagi ketemu maki-maki. Nah itu bully itu ada sebuah kekerasan ya. Nah kalau bicara masalah penyebabnya itu sebenarnya ada banyak marak terjadi itu karena kalau saya yang paling utama sebenarnya ya sebuah budaya yang perlu diluruskan, sebuah budaya yang perlu diluruskan. Jadi bully itu bisa terjadi kalau satu ada yang memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuatannya, punya kekuatan lebih dia manfaatkan, disalahgunakan. Yang kedua itu ada sasaran. Sasarannya ini yang gimana? Sasarannya terlihat bisa dikuasai, Dan ketiga ada kesempatan. Nah, kesempatan ini kapan? Ya kalau masyarakat atau lingkungannya pada cuek-cuek aja. Kalau kita di jalan sedang lewat, tiba-tiba ada anak dikeroyok temennya, kita cuma lihat nggak mau ikut campur, itu kita sebenarnya termasuk dari perilaku juga. Itu secara kasar kalau dicari penyebabnya lebih dalam, itu kenapa sering marak terjadi dengan latar belakang. Nah, mungkin ini ada sedikit tips nggak Sensei untuk anak-anak atau kita kan mungkin tidak semua anak kan belajar bela diri ya. Mungkin waktunya juga untuk belajar, terus mau main game, terus mau belajar. Ini mungkin ada sedikit tips atau ya, tapi kayak gini, sebelum saya jawab ini saya perlu meluruskan dulu. Sebenarnya kita bicara anti bullying di sini tuh anti bullying itu bukan terus artinya kalau saya nama anti bullying, saya belajar bela diri, saya katakan anti bullying, saya kalau dipukul saya bisa melawan. Anti bullying itu bukan seperti itu sebenarnya. Anti bullying itu sebenarnya sebuah budaya untuk menolak dan komitmen untuk tidak melakukan kekerasan sebenarnya di sini. Jadi tidak hanya cukup dengan itu, jadi peran di sini banyak sekali dari sekolah, orang tua, masyarakat itu penting sekali untuk memahami konsep anti bullying sendiri. Jadi kalau mau dicari yang paling utama sebenarnya kenapa sih anak itu menjadi pembuli gitu? Kira-kira kenapa ya anak jadi pembuli? Jangan-jangan kalau dimasuk saya pernah waktu itu saya ngajar sosialisasi tentang itu. Banyak orang tua yang justru komentar, nanti kalau saya anak saya ikut bela diri nanti anak saya malah suka kekerasan. Saya enggak, budaya kekerasan saya enggak. Itu banyak. Padahal sebenarnya konsepnya enggak gitu juga. Nah, jadi itu cukup perlu diluruskan dulu bahwasanya bela diri itu juga jangan tidak otomatis di bullying atau juga otomatis menjadikan anak sebagai pembuli juga enggak gitu juga gitu. Nah jadi biasanya diawali dari pola asuh. Kenapa anak itu kok suka melakukan bully? Itu sebenarnya dimulai dari pola asuh. Gimana situasi di rumah itu gimana? Apakah cukup memperhatikan mendapatkan perhatian yang positif dari orang tuanya? Misalnya anak itu diperhatikan kalau dia cuma bikin masalah. Kalau dia melakukan sesuatu yang kecil saja, misalnya dia habis makan cuci piring sendiri nggak dianggap misalnya. Tapi kalau dia nyenggol gelas sedikit airnya tumpah dimaki-maki, nah itu pola begitu berulang-ulang itu bisa juga menjadikan anak menjadi pembuli. Bisa juga jadi kalau setiap hari dia
orang tuanya berkenan atau kakaknya berkenan atau apa. Jadi dia terlalu sering melihat kekerasan sehingga kurang mengajarkan dilihatkan bagaimana itu sebenarnya tentang empati. Itu juga bagaimana mengajarkan pada anak tentang berpikir panjang. Anak-anak kan kadang-kadang nggak bisa berpikir panjang, ya. Pokoknya kalau aku pukul aja udah selesai. Padahal pukul itu kalau jangkauannya panjang sekarang itu nggak segampang itu. Mungkin sekarang pemberitaan aja sudah banyak orang yang membela diri, pelakunya terluka, yang dihukum malah pembela dirinya. Nah, jadi apalagi sekarang pelakunya melakukan kekerasan pada orang lain, itu kadang-kadang tidak dilihat jangka panjang. Kita ini kurang empati itu ya kurang menempatkan diri bagaimana kalau kita di posisi jadi disakiti. Jadi kurangnya adanya empati itu yang sangat mendasar. Oke, terima kasih atas penjelasannya, cukup membantu sekali ya bagi orang tua atau adik teman-teman yang mungkin mengalami bullying. Anggaplah IPD itu salah satu cara antisipasi seperti itu. Nah ini jadi kalau tips-tipsnya tadi ya, jadi pertama ya memang bela diri. Kenapa? Jadi kalau terlalu sering juga untuk apa ya dalam segala aspek itu kita kayak wah harus juara satu ya ini itu kalau itu juara satu itu juara. Nah itu sebenarnya ya ini budaya kita yang terlalu kadang juga terlalu mengedepankan persaingan, tapi kurangnya menanamkan nilai-nilai kerjasama. Nah di bela diri ini sebenarnya hal-hal yang penting itu sebenarnya bukan sekedar bisa memukul, menendang, mengganting dan lain sebagainya, tapi sebenarnya pembangunan karakter itu. Kalau tadi mungkin bapak-bapak itu datang dari awal kita sudah menanamkan nilai-nilai kerjasama dalam latihan. Jadi semua anak ikut menata matras, nanti selesai mereka bongkar bersama. Itu kan nilai kerjasama. Kan nggak ada yang lomba-lombaan. Wah aku menata matrasnya lebih rapi dari yang lain. Di situ itu juga kita sudah mulai pembangunan karakter. Jadi bela diri itu penting, tapi bukan sekedar bisa pukul, tapi pembangunan karakter. Yang kedua, biasanya sasaran bully itu terlihat lemah, terlihat beda. Itu. Nah, dengan bela diri setidaknya anak-anak ini memiliki postur. Nanti bisa dilihat juga anak-anak ini kalau pas latihan bela diri terlihat mempunyai postur yang lebih percaya diri. Sehingga orang yang mau membuli itu agak pikir-pikir ini kayaknya kelihatannya sulit dikuasai karena pasti pembuli itu karakternya yang dicari yang dia bisa kuasai. Itu jadi lebih ke kemauan karakter. Sehingga yang namanya membantu, memukul, menendang atau mengunci itu adalah pilihan terakhir ketika memang ya sudah kita tidak bisa melakukan kompromi dan pelaku tidak bisa biasa ngomong baik-baik dan dia itu biasanya juga menunggu diserang dulu. Jadi itu kalau nggak diserang dia biasanya nggak nyerang dulu. Dan makanya sangat relate sekali kalau mau belajar anak-anak untuk belajar itu sangat relate sekali untuk mengembangkan budaya anti-bullying. Oke, terima kasih. Ini sekaligus kita ngobrol tentang pilihan penampilan dari Aikido 7 Asta Brata Yogyakarta. Aikido Asta Brata ini beralamat di Balai Pertukuan Kejayaan Jalan Brojomusti Jalan Catur. Instrukturnya Sensei Riva Aikido. Mungkin Sensei untuk bisa menjelaskan apa yang dilakukan siswa-siswa. Ya, secara fisik ini sebenarnya adalah melakukan pemanasan ya, itu gerakan sederhana itu sebenarnya adalah kalau nanti aplikasinya itu sebenarnya gerakan dari sebenarnya untuk kalau tantangannya nanti gimana, kalau diserang lakukan gimana. Tapi yang lebih di sini kalau diperhatikan ada suara-suara yang dikeluarkan, itu sebenarnya mereka sudah melatih untuk lebih latihan pernafasan dan juga melatih untuk kepercayaan diri. Bayangin aja kalau kita ngomong aja nggak pede, ngomong aja takut, mengeluarkan suara aja takut, gimana bisa orang? Jadi mungkin ada pertanyaan dari pengunjung siswa di sini atau bapak ibu mungkin ada sesuatu. Saya katakan terus ke Pak Agung. Oh iya silakan Bu, silakan ke sini. Ada pertanyaan.
Terima kasih. Naik aja. Biar kelihatan. Jadi saya kembali kepada soal tadi ada apa namanya bullying itu mengarah kepada apa namanya fisik ya. Jadi kalau bisa nggak secara spesifik dicontohkan postur tubuh atau fisik yang seperti apa sih yang bullying itu? Ya. Nah, itu aja. Terima kasih. Bintang. Ya, fisik tadi karena waktu mengatur pada sebenarnya dibully itu banyak ya, bukan hanya fisik, ada juga verbal, ada juga yang bahkan sebenarnya ngajakin temennya untuk jangan ketemuan sama itu sebenarnya sudah bully, mengucilkan sebenarnya sudah bully. Nah, kembali ke pertanyaan dengan tadi sebenarnya, ya kalau dilihat ya kurang lebih ya postur kayak anak-anak di sini ya, atau kalau mau yang lebih ekstrim mungkin ya saya sendiri bisa lihat orang agak males gitu ya kalau udah lihat postur-postur yang udah postur yang biasanya menjadi sasaran itu biasanya banyak menunduk, terus begini posturnya banyak menunduk, terus pandangannya juga kadang-kadang nggak fokus. Nah itu biasanya menjadi sasaran. Postur yang bagus itu ya yang fokus aja, tidak berlebihan. Kalau kita postur yang begini juga, itu juga sasaran bullying sebenarnya. Kita tahu postur yang juga badan sama itu sudah mudah orang yang bully karena terlalu berbahaya. Jadi ya biasa aja, bahu terbuka. Itu di IT itu akan banyak melatih tentang postur itu. Postur yang sebenarnya biasa aja, tidak menunduk tapi juga tidak menegakkan. Kita lihat dia tahu mau ngapain. Hanya itu, tegak aja, tapi tidak berlebihan. Mungkin itu ya, bukan jawab. Ya, terima kasih atas belajarnya sesi tutur. Mungkin karena waktunya terbatas, kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih Mas Lindsay. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin mengetahui informasi data itu kita ada stand di sebelah kiri, silakan. Sambil kita menunggu penampilan dari Bujur Terbata. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan UKB atau bagaimana Ekiluka itu jatuh secara aman. UKB adalah latihan dasar atau latihan basic yang harus dikuasai para Aikiluka. UKB adalah teknik yang sederhana tapi sangat penting dalam proses latihan Aikido. Karena ukemi atau jatuh aman ketika dilempar, ketika dibanting, dan bagian proses dilatih itu
membantu para aikidoka untuk tidak cedera. Ketika kita berbicara tentang latihan aikido atau proses latihan aikido, maka tidak lepas dari teknik melempar dan membanting. Ukemi memastikan bahwa setiap aikidoka dilatih secara aman, tidak mengalami cedera. Itu sebabnya sebagai latihan dasar untuk bisa jatuh tanpa harus membenturkan bagian-bagian vital tubuh, yaitu tulang ekor, tulang tengkorak, maupun batang otak. Ukemi ini sangat penting sekali, tidak hanya dikuasai para aikidoka, karena ketika bapak ibu atau anak-anak terpleset, terjatuh, didorong, maka ukemi adalah bentuk bela diri pertama jatuh secara aman. Ukemi juga merupakan latihan untuk melatih seorang praktisi aikido untuk menghadapi rasa takut yang paling mendasar dari seorang manusia. Takut paling mendasar seorang manusia dari kecil kita terjatuh. Kalau bapak ibu perhatikan anak-anak itu begitu mau jatuh naik sepeda bakal nangis, belajar main skateboard, maka jatuh akan nangis. Maka ukemi ini adalah latihan menghadapi rasa takut jatuh dengan cara jatuh secara aman. Yang sekali lagi dalam bahasa aikido disebut ukemi. Apabila bapak ibu perhatikan, teknik ukemi ini jatuhnya tidak membenturkan tulang ekor, di mana itu bagian vital, kepala, dan tulang batang otak, di mana itu bagian-bagian penting dari tubuh manusia. Itu kenapa ukemi menjadi syarat. Ini namanya renshu, berarti berulang-ulang sehingga menciptakan memori otot atau menciptakan refleks ketika jatuh atau dibanting dalam bentuk bandingan seperti apapun. Jadi jangan khawatir itu bapak ibu yang mungkin bertanya-tanya, kalau anak saya nanti latihan aikido dibanting-banting bagaimana? Dipastikan nanti bapak ibu akan aman. Atau bapak ibu sendiri ketika berlatih aikido dipastikan akan aman karena berbekali dengan latihan ukemi. Jadi contoh-contoh ukemi ketika dilempar, dibanting. Syaratnya adalah ikhlas, tidak mengeraskan badan atau membuat tubuh kaku. Sedapat mungkin relax dan bisa menerima bantingan. Aikido adalah bela diri yang penuh dengan filosofi. Filosofi ukemi adalah tidak penting seberapa kali kita jatuh. Yang paling penting adalah ketika jatuh kita bisa bangun kembali dengan aman. Sehingga nilai filosofi ini ketika bapak ibu dalam bisnis, di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, tidak peduli atau tidak masalah berapa kali kita jatuh, tapi yang paling penting adalah kita melindungi bagian vital dan bisa bangkit kembali. Itulah filosofi dari ukemi. Pertunjukan ukemi ini diperagakan oleh Teguh Juwono Sensei, anggota Dewan Guru dari Aiki Shidokai, dan Senpai David serta Senpai Wahyu, dua pelatih dari Aikido Aiki Shidokai. Sekali lagi perlu diketahui bahwa Aikido Aiki Shidokai itu ada di seluruh Indonesia dan bahkan ada beberapa cabang luar seperti Malaysia, Kanada, dan hampir ada di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga ketika bapak ibu berlatih dengan Aikido di bawah Aiki Shidokai, ketika bapak ibu berlibur keluar kota ke Jakarta misalnya, atau mungkin bapak ibu pergi ke Malang, maka bapak ibu bisa langsung berlatih di dojo di sana di bawah Aiki Shidokai. Atau mungkin pindah kuliah atau pindah sekolah atau pindah pekerjaan, tinggal langsung lanjut karena Aikido Aiki Shidokai itu ada di seluruh Indonesia. Kembali ke ukemi, bapak ibu perhatikan, bantingan seperti apapun tidak akan mencederai seorang aikidoka karena mereka sudah terkali dengan skill jatuh yang aman yang tadi kita sebut ukemi.
level advance, maka UKM akan menjadi sedikit lebih ekstrim, yaitu jatuhan yang itu seolah melempar. Tapi kembali sesuai dengan skill masing-masing, kita akan aman bagaimana lakukan. Oke, itulah penampilan UKM dari Teguh Juwana Sensei, David Senpai, dan Wahyu Senpai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Aikido Dojo Shinsegaika. Dipersilakan. Dojo Shinsegaika adalah dojo Aikido di bawah Aiki Shudokai, di bawah Yayasan Aikido dan berafiliasi dengan IDK Foundation di Tokyo, Jepang. Dan kali ini Dojo Shinsegaika akan mempraktekkan teknik senjata atau weapon yang disebut dengan Jo, karena di Aikido terdapat beberapa jenis senjata yang menjadi proses latihan bagi anak-anak maupun dewasa. Salah satunya adalah Jo, tongkat sepanjang 120 cm atau 130 cm. Di mana tongkat ini adalah latihan koordinasi yang baik untuk anak. Tadi kembali diajarkan oleh Sensei Putut bahwa salah satu yang penting untuk bully itu bagaimana menghindarinya, punya postur yang baik, postur yang tegak. Jo adalah salah satu latihan membuat anak-anak memiliki postur yang tegak. Komunikasi seperti ini untuk mereka tegak, tidak boleh membungkuk. Ketika mereka berdiri dengan Jo, maka pastikan tulang punggung atau spine mereka tegak. Oke, Dojo Shinsegaika namanya kata Jo 13 atau Jo Jusan. Teknik Jo dengan 13 teknik, latih keserakahan, latih harmoni, kekompakan, kerjasama, bagaimana teamwork, dan juga nilai-nilai penting dalam anti-bullying. Tidak egois, tidak bergerak sendiri, bagaimana bersama dengan teman-teman. Inilah Jo 13, tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak kita yang melakukan ini Jo Jusan. Selanjutnya adalah latihan berpasangan Kumijo dengan Jo 13. Bagaimana berlatih kerjasama bersama-sama. Latihan Jo adalah latihan untuk siap menghadapi serangan yang lebih ekstrim atau membahayakan. Ketika serangan menggunakan maka ancamannya kurang. Tapi ketika serangan itu menggunakan senjata, maka kewaspadaan seorang Aikido akan lebih terbangun karena serangannya menggunakan senjata. Inilah Kumijo dari Jo 13. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak kita. Dojo Shinsegaika dapat dijalankan 2012 di bawah Aiki Shudokai dengan hari latihan di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu terpisah latihan dewasa dan anak. Juga memiliki dojo cabang di Condong Catur, di Enko Studio, dan di Malioboro. Itulah Dojo Shinsegaika. Selanjutnya kita akan menampilkan Jo 13. SMP David. Kumijo, Nariwara. Oke. Sekarang berikutnya adalah Kumijo, adalah latihan pasangan. Yang latihan target. Teknik pertama adalah Kukinage. Adalah Kumijo merupakan teknik yang paling tongkat untuk teliti target. Yang berikutnya teknik kedua Irikinage, Ekokiho. Nah, seperti Bapak Ibu saksikan, selalu menjaga jarak adalah salah satu yang ada dalam Aikido, khususnya dalam Jo. Jarak kita aman dulu, baru bisa melakukan teknik berikutnya. Dan teknik berikutnya merupakan adalah Irikinage. Lihat bagaimana waktu menyerang kita pastikan diri kita aman terlebih dahulu, baru melakukan serangan Jo berikutnya. Dari satu menghindar, menyerang, dan lihat cara langkah kakinya. Aisyah melatih langkah kaki dan Aisyah bantu. Dan berikutnya adalah Irikinage dengan tengkar dari berikutnya. Dan Jo ini diperegangkan oleh Sensei Hendro. Dan Sensei dengan Senpai Wahyu Senpai sama Hendro Sensei. Berikut terakhir dari Ikkyonage. Ini terakhir.
Oke, ya, luar biasa sekali. Oke, ya, kita saksikan William Kumijo teknik dengan tongkat. Oke, setelah itu ada Senpai Goshi. Dalam teknik Kumijo ada beberapa teknik, yaitu dari Suguri Suki Uchiwasa. Pertama, tim baik seperti dijelaskan, target serangan, melatih kecepatan, keakuratan. Kalau dalam sehari sehari-hari, kita bisa menerapkan dalam melatih fokus kita, di mana setiap melakukan teknik harus dilakukan sampai selesai. Dan teknik ini oleh Goshi Senpai harus sekali dulu. Bagaimana langkah kaki di jalan, jaga jarak, dan fokus dalam melakukan teknik. Oke, seperti itu. Yang berikutnya, Gina Senpai. Nah, Aikido tidak untuk laki-laki saja, tapi Aikido juga baik untuk perempuan, untuk woman self-defense terutama dalam kanjo, dalam teknik. Untuk melatih bagaimana berani, untuk berani menghadapi ancaman. Oke, sekarang beri tepuk tangan Andrew Sensei Gina Senpai. Oke, berikutnya senjata Aikido bukan cuma jo, tapi yang namanya boken. Boken atau pegang kayu. Ini untuk melatih dalam teknik-teknik Aikido. Mari kita saksikan berikutnya. Teknik ini juga untuk melatih keharmonisan, harmonika antara pedang, langkah, tangan, dan sekarang kita lihat gerak-geraknya. Jadi semuanya jalan secara harmoni. Tubuh, pikiran semua menjadi satu. Ini gerakan. Oke, beri tepuk tangan saya untuk Gina Senpai dan Andrew Sensei. Ya, selamat di depan. Itulah penampilan dari all technique members dari Dojo Aiki Dojo Shinsedekan di bawah Aikido Aiki Sudokai. Sekali lagi tepuk tangannya buat para Aikido kita. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan ke event berikutnya dari Aikido Aiki Shudokai.
instruktur pengajar dari Dojo Atmajaya Yogyakarta, Ibu Buwono Sensei dari Dojo G Yogyakarta. Kedua Sujianto dan tiga sudah belajar cukup lama, masih aktif di Dojo Atmajaya. Bagi pengunjung yang ingin mencoba berlatih bersama bisa menjadi stand kita nanti ditambah. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke Aikido yang itu dipakai oleh para wanita. Seringkali kita punya Aikido kita. Jadi Aikido memang terkenal dengan diri yang tidak berasa rusuh, dengan diri yang tidak beranggasan. Jadi memang elegan, cantik, dan memang cocok untuk dilakukan oleh female atau para wanita. Jadi persilakan untuk para Aikido kita dari Aikido Taiki Shinkai. Tangan buat Senpai Putri dan Tojo Manga yang dibantu dengan sebagai unit atau penyerang Senpai Bapak. Pertama kembali ke materi yang berada dengan sensor itu. Postur harus ditunjukkan percaya diri dan berani. Dari cara kamai atau senpai, seorang wanita yang cantik dan anggun bukan berarti lemah lembut, tetapi elegan dan berani. Dan diperhatikan bahwa teknik Aikido perempuan tidak menggunakan muscle power, tapi menggunakan teknik langkah kaki, koordinasi dari tubuh sehingga bisa membanting walaupun lawannya lebih besar dari seorang pria. Ketika seorang praktisi Aikido berlatih dengan baik, penyerangnya besar seperti apapun, maka praktisi Aikido mampu melakukan. Setelah ini kita coba dengan penyerang yang lebih besar. Maka dua, sensor itu dipersilakan penyerang yang besar. Kita contohkan dengan penyerang yang besar, dua penyerang menyerang. Ya, oke. Maka mengalihkan energi lawan tidak perlu menggunakan kuat, tapi teknik ujian kontrol tubuh tanpa harus dalam bahasa Jawanya ederan atau tidak. Inilah Aikido kita atau pendekar Aikido perempuan dari Aiki Shidokai untuk menyemangati dan serangan dasar. Tepuk tangan saya lagi. Serangan lebih cepat. Serangan lebih cepat. Oke, ketika serangan semakin cepat, justru semakin lawan untuk terlemparnya lebih jauh, Bapak Ibu. Karena mereka berserang dengan tenaga sendiri. Ya itulah contoh self defense dari teknik Aikido perempuan. Tepuk tangan buat Senpai Putri, Senpai Dewa. Setelah sedikit simulasi dari teknik Aikido yang berkaitan dengan woman self defense. Kita memberi waktu untuk para praktisi mengambil napas sebentar dan kita setelah ini akan memberikan Aikido secara teknik dari basic. Karena tidak tiba-tiba orang bisa melempar, tidak tiba-tiba orang bisa jatuh terlempar seperti Kenny yang dilakukan sensei itu tadi, atau teknik dilakukan oleh Senpai Putri, tapi dibutuhkan latihan-latihan yang memiliki proses tentunya. Dan kali ini latihan ini atau contohnya ini langsung dilakukan oleh Ketua Dewan Guru Aiki Shidokai yaitu Sensei Edward Mustianto dan Teman Aikai. Waktu depan kami persilakan. Jadi ini kita langsung informasi Bapak Ibu dan langsung Ketua Dewan Guru kita Sensei Edu dan 5 Jepang Aikai. Dan saat ini Sensei Edu akan melakukan teknik itu yang dilakukan oleh para praktisi Aikido lainnya. Ada Sensei Mon, ada Sensei Budut, ada Sensei Rival.
Ibarat anak belajar menulis, dia tidak bisa langsung mengarang sebuah tulisan cerpen atau tulisan artikel. Sama dengan Aikido. Aikido adalah proses untuk pengembangan diri, untuk pendewasaan diri, mengontrol emosi, dan bagaimana menjaga emosi dan panik ketika ada serangan. Teknik yang dilakukan saat ini adalah teknik basic, teknik awal, dan disebut dengan Somen Chikyo dalam posisi duduk. Mengapa dalam posisi duduk Bapak Ibu? Tentu saja dalam pertarungan sebenarnya kita tidak berlari seperti ini. Kita tahu itu. Tidak ada orang berlari di jalan dalam posisi duduk seperti ini. Tapi ini proses latihan. Bagaimana ketika kaki Bapak Ibu terbatas dalam melangkah, tapi tetap bisa melakukan teknik. Itulah tujuan dari latihan teknik Swariwasa ini. Selanjutnya dengan berdiri. Sekali lagi Bapak perhatikan bahwa teknik Aikido tidak mengandalkan kekuatan otot, tetapi teknik menyerang, energinya dialirkan, dan kemudian dikunci tanpa harus mencederai. Saya ulang kata kuncinya, tidak harus mencederai atau memukul balik. Karena kembali seperti yang diceritakan di awal bahwa anti-belief tidak harus menyerang balik dan mencederai. Cukup mengontrol dan membuat lawan tidak bisa bergerak. Kenapa Aikido dinamakan bela diri cinta kasih atau the art of love. Cukup mengontrol sehingga lawan tidak bisa bergerak dan selesai dengan nyaman. Itulah keindahan dari teknik Aikido. Saat ini yang mempraktikkan teknik adalah sebuah guru Aikido Shibukai, namanya sudah belajar menuju di Jogja sekitar 15 wujud dan berbagai cabang di Indonesia maupun di luar negeri. Dan saat ini juga dipraktikkan langsung oleh kedua dengan guru yaitu Sensei Edward Kristianto bersama dengan Sensei Mulyoto, salah satu pelatih dari Aikido Shibukai. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Aikido bukan bela diri agresif atau melakukan serangan terlebih dahulu. Secara basic dan filosofi ada serangan baru kita mengantisipasi. Perhatikan, sejak kita menyerang, dinetralkan, kunci dari batin. Sekarang perhatikan, ada serangan dulu, dialirkan, kunci dari batin. Jadi Aikido memang desain bukan bela diri yang agresif atau mencari-cari masalah. Justru reaksi ketika ada serangan. Itu spiritnya Aikido. Dibutuhkan tanpa harus mencederai, memukul, menendang, atau mencakar, atau tindakan-tindakan lainnya. Cukup kontrol, kunci, selesai. Tapi tentu saja Aikido sebagai proses menulis tidak bisa langsung menulis sebuah cerita panjang atau novel. Dimulai dengan 1, 2, 3 menulis balok, buat kalimat, proses kemudian lupa sampai akhirnya bisa memperhatikan beberapa dojo yang belajar dari Jakarta, Budi Manda, Daerah Kaliurang, Asta Berapa, Jantung Catur, Sensei Daerah, ada di Kaliurang, Dojo UGM, UGM, Dojo Padma Jaya, Kampus Padma Jaya, Dojo Santa Dharma, Kampus Santa Dharma, Kapitoli, ada di jalan Mahayam Guru. Ini dojo-dojo yang baru daftar resmi sebagai pegawai Aikido Shibukai dan terafiliasi dengan IDK Foundation Tokyo, Jepang. Saya ulang sekali lagi bahwa ada dojo Astra Bata, itu ada di Catur, ada latihan Selasa dan Jumat. Dojo Sensei Daika ada di Madura, latihan dari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu. Dengan dojo cabang ada di dalam dojo Catur hari Sabtu. Jadi kita banyak dojo Bapak Ibu. Budi Manda, Jalan Kaliurang, dan Selasa Kamis. Swiss Enak itu ada Senin di Kota Jogja, Padma Jaya, Isu di Korban Desa setiap Senin, Musikari ada di Solo. Jadi itu banyak. Saya tidak bisa menentukan satu persatu. Kita kembali menyaksikan. Ada dorongan, tidak ditahan, tapi dialirkan. Ada konflik, tidak dihadapi dengan frontal, tapi dialirkan, dilempar dan diselesaikan. Tentu saja mereka ini aimnya sudah bagus ya Bapak Ibu ya, melewati latihan yang dilakukan oleh sensei itu tadi sehingga aman. Oke, itulah
Terima kasih. Terima kasih. Sambil mengambil nafas, Oke, untuk para naik hidup semua diminta untuk meninggalkan Jo dan masuk ke markas. Ya, kita akan memberikan contoh pada Bapak Ibu latihan naik hidup itu seperti apa. Jadi kita masih punya waktu sekitar 8 menit. Kita akan menunjukkan latihan bersama. Ya, semua para naik hidup dari black belt, berwarna, dewasa, kids. Oke, para adik kami masuk ke markas, silakan masuk ya. Oke, sekarang kita akan latihan bersama-sama. Kita akan menutup dengan latihan bersama. Bapak Ibu akan menyaksikan gimana sih latihan itu gimana sih kita melakukan bersama-sama. Jadi biasanya kalau pas kita bisa ya Bapak Ibu sendiri, ada dewasa sendiri, ada remaja sendiri. Masuk semua. Oke, dibantu sesi dulu mengatur barisan. Latihan ini akan dipimpin oleh sesi teguh. Contoh latihan sesi senior, sesi lutut, sesi pik, sesi air bersama batu, sesi depan. Kita berlatih bersama-sama Aikido. Ini contoh kelas reguler apabila kita berlatih Aikido di dojo masing-masing Bapak Ibu. Yang dari saya sebutkan tidak bisa membuka satu persatu. Nanti Bapak Ibu apabila ingin bertanya tentang Aikido atau ingin berkonsultasi tentang Aikido bisa dikontak kami di samping panggung. Bisa bertanya-tanya, ada beberapa brosur, ada beberapa ada yang jaga-jaga di sana itu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ini kita akan melakukan latihan bersama. Dan sekali lagi biasanya kalau di dojo ini bisa ya Bapak Ibu, dojo kids sendiri, latihan kids sendiri, remaja dan dewasa sendiri. Bahkan ada beberapa dojo yang bisa perempuan. Dan kali ini hanya simulasi kita melakukan latihan secara bersama-sama. Latihan dipimpin oleh Sensei Teguh dan berpasangan dengan Sensei Putut selaku Ken. Ken itu artinya menyerang. Dan yang menyerang ini akan menerima lemparan. Kata-kata Ken itu dalam bahasa Jepang artinya menerima. Menerima apa? Menerima untuk ukemi. Makanya namanya uke. Kenapa? Karena ketika mereka menyerang, kita harus siap-siap menerima dan dilempar. Makanya namanya uke. Sementara defender side dalam bahasa itu disebut dengan tori. Tori dalam bahasa Jepang artinya memberi. Memberi apa? Yang memberi lemparan, bantingan, kuncian untuk membela diri. Dan ini dikatakan bagaimana kick menyerang, kemudian tori bereaksi sesuai dengan serangan, yokome, dan kemudian setelah yokome, maka teknik berikutnya adalah Ikyo atau teknik pertama. Ikyo itu artinya kuncian pertama atau first lock. Jadi dari serangan, kemudian masuk ke teknik berikutnya Ikyo. Nah ini contoh latihan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir tiba-tiba anaknya diajari Pak Guru, karena Aikido itu dimulai dengan koordinasi badan terlebih dahulu, dilakukan dengan pelan. Ketika mereka sudah sampai skill itu baru speed dan powernya ditambah. Jadi kami jamin anak Bapak Ibu akan aman ketika berlatih Aikido, tidak akan cedera. Bahkan sampai hari ini kami sangat minimal sekali menerima laporan dari orang tua yang anak-anak yang berlatih Aikido di dojo kami, dan kami mendapati laporan anaknya masuk rumah sakit karena tulangnya patah, atau anaknya masuk rumah sakit karena tulangnya lepas. Kalau itu pernah terjadi, sekian persen sekali kecil, dan biasanya karena mungkin lepas pengawasan, sempat lepas pengawasan dari pelatih. Jadi secara teknik dijamin aman. Nah ini contoh-contoh
latihan biasanya di dojo masing-masing. Ini Yoko Menuchi. Di penghujung edit atau materi-materi itu kami meminta Bapak Ibu yang mungkin anaknya bergabung dalam materi itu nanti kita sekedar dari ini nanti juga sekedar teknik pertimbangan yaitu adalah seni, matematik, nilai-nilai tinggi, nilai-nilai melindungi, nilai-nilai bekerjasama, nilai-nilai saling berbagi itu dilatih dalam masyarakat. Berdasarkan dojo-dojo terdekat, kami memiliki dojo-dojo yang aktif di Yogyakarta selama tahun sebenarnya amanah dojo terdekat dari area yang Bapak Ibu lihat. Tersedia kelas kids, tersedia kelas remaja, tersedia kelas dewasa, dan bahkan tersedia kelas khusus wanita. Jadi kedua dilakukan oleh Sensei Teguh bersama dengan mungkin David Servan.
ada pertanyaan silakan Anda kesan. Tunggu berikut. Terima kasih untuk pihak Lipopol yang telah melakukan kegiatan ini. Kita juga dari para siswa, struktur dari Next Studio Jakarta, Sewayu Selatan Maputun dan 2, dan Hari Jalan Musuhoro dan 1, Muhammad Fikal dan 1, Teguh Juwono dan 3, Ridwan Kurnianto dan 5, itu Samudro dan 2. Mobil 7 Aibda Jakarta di 7 Astana, di Balai Pertumbuhan Kejayaan Bojo Putih nomor 17 Kejayaan, hari latihan Selasa dan Jumat, jam 4 sampai jam 6 sore. Sisedeka, alamat Kandang Sari RT 2 RW 11 nomor 27 Sukardo, Masih Sleman, CI. Hari latihan Rabu dan Jumat, Sabtu dan Selasa. 7 Bodi Manda di Rumah Animalika, Jalan Kaliurang, kilometer 9,2 Kondangan, Sidoarjo, Metrik, Sleman, CI. Jam latihan Selasa dan Kamis. 7 Swisel, Cobra Emerald Kitchen, Jalan Raya Purwo nomor 19, Tegal Panggung dan latihan. Hari latihan Senin dan